Syekh itu bisa digunakan dalam beberapa hal. Salah satunya yang pertama, dia adalah orang yang alim. Yang kedua, dia adalah orang yang terlampau tua usianya. Yang ketiga, dia adalah orang terpandang, kaya raya. Biasanya juga dipanggil Syekh. Ada sebuah redaksi yang masih saya hafal, ini kitabnya I'anatul Talibin. Wa kullu juz'in haruma an-nadharu ilayhi hala kaunihi muttasilan haruma an-nadharu ilayhi hala kaunihi munfasilan. Setiap yang apabila tersambungnya itu haram untuk dilihat, maka ketika terpisah juga haram untuk dilihat. Saya gak bilang bahwasannya saya udah expert banget dalam ilmu hadis, karena ilmu hadis itu jangkauannya luas banget, dan ulama-ulama bahkan dalam menentukan satu sisi hadis itu sedang ada khilaf begini dan begitu. Jadi saya masih jauh daripada Tapi kalau boleh kasih saran sedikit, saya sebagai mahasiswa ilmu hadis yang juga suka banget sama bahasan ilmu hadis, yang pertama cari guru yang tepat. Cari guru yang tepat. Karena ada beberapa hadis yang sifatnya itu harus dipahami secara kontekstual berdasarkan pemahaman para ulama. Sehingga apabila pemahaman yang harusnya dipahami secara kontekstual dipahami secara tekstual, hancur maknanya. Yang kedua, hafalkan beberapa hadis-hadis yang sifatnya dasar banget, hadis-hadis asas. Yang paling minimum lah, seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu wajib banget dihafalin. Jangan ngaku Anda pengen belajar ilmu hadis tapi Anda gak mau hafalin itu. Lalu hafalkan beberapa nazam-nazam. Kalau yang paling dasar, insya Allah para orang-orang yang bergelut di bidang ilmu hadis itu yang paling dasar Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Insya Allah semua orang tahu ya. Kalau lanjut lagi ke syarahnya, jadi jangan berhenti di sana, sebab ada beberapa nazam-nazam yang mungkin gak bisa kita paham langsung gitu. Kalau dulu yang saya pelajari itu, kalau gak salah, Raful Asar itu karya Syekh Hasan Masyad. Kalau gak salah. Terus ada kitab, punya Ibnu Hajar. Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Terus ada lagi Al-Manhalul Latif. Itu karya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Lalu yang terakhir, yang harus teman-teman ketahui adalah bergabunglah dengan orang-orang yang cinta kepada ilmu hadis, mempelajari ilmu-ilmu hadis, mempelajari mustalah-mustalah hadis. Sebab kalau Anda gak punya kawan-kawan semacam itu dan Anda cuma sendirian, biasanya gak bakalan istiqomah. Itu poin utamanya. Sebenarnya ini gak perlu dijawab, ya Allah, karena menurut saya nih ya, menjelaskan keberadaan matahari di siang hari itu kayaknya gak perlu. Tetapi untuk orang-orang zaman sekarang, orang itu gak yakin kalau ada ke situ ternyata matahari. Ya makanya butuh dijelasin. Oke lah. Ada dua bait juga yang saya ingat. Al-khata'u wal-ikrahu wan-nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantaqi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Al-khata' wal-ikrah wan-nisyan, segala bentuk kesalahan secara tidak sengaja ya, wal-ikrah dan dipaksa, wan-nisyan dan dalam keadaan lupa. Ingat, lupanya bukan sekadar lupa tapi literally kayak jaksal gitu ya. Yang benar-benar lupa. Asqatahu ma'budun ar-Rahman, dalam artian Tuhan kita yang disembah ya, Tuhan kita yang disembah Ar-Rahman itu akan menggugurkan dosanya. Dalam artian kalau orang gak sengaja atau dipaksa atau lupa, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung dosa pada problem orang tersebut. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantaqi at-ta'thimu anhu wa zalal. Tapi kalau di sana ada problem, ada kerusakan, kamu baretin itu. Om kamu ya, bukan kamu. Om kamu baretin, atau mungkin kalau ada kerusakan ya wajib ganti rugi. Ya, wajib ganti rugi. Walaupun wa yantaqi ta'thimu anhu wa zalal, ya walaupun terkait dengan dosa dan kekeliruan dia tidak mendapatkannya, cuman wajib ganti rugi, bro. Pertama, orang yang sedang berhadas, entah dia berhadas besar ataupun hadas kecil, maka tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf. Lalu bagaimana definisi dari mushaf itu? Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Ketika di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, ya, ada ayat Al-Quran yang sifat daripada ayat-ayat Al-Quran tadi itu mendominasi pada setiap lembaran-lembaran mushaf, maka itu sudah termasuk daripada sesuatu yang dilarang untuk disentuh bagi orang-orang yang berhadas. Ingat, sifatnya mendominasi. Contoh, sekarang ada buku fiqh atau ada buku cerita. Kebetulan di dalamnya ada ayat Al-Quran. Apakah itu kita wajib untuk berwudu ketika menyentuh? Tidak. Jadi sifat ayat Al-Qurannya itu adalah mendominasi.
mendominasi gitu. Oke? Sampulnya. Nah, lalu tutup sampul. Sampulnya sampulnya sampul. Sorry. Nah, sampulnya ini kan ini sampul bukan ayat Al-Qur'annya. Apakah itu boleh untuk disentuh bagi orang-orang yang sedang berhadas? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kira-kira juz amma masuk yang mana? Think. Sudah saya jelaskan tadi kan definisinya. Tergantung daripada doa yang kamu sampaikan kepadanya. Kalau doa yang kamu sampaikan kepadanya itu adalah doa hidayah sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada dua Umar, maka ini termasuk daripada yang diperkenalkan. Walaupun pada bagian-bagian yang lain banyak sekali larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Hus. Sebenarnya dalam qaul mu'tamad mazhab Syafi'i tetap tidak diperkenankan, tapi Anda bisa mengambil qaul ulama mazhab Syafi'iyah. Yang saya pelajari dahulu itu Syarh Yaqutun Nafis karya Habib Muhammad Asy-Syatili. Beliau memperkenankan bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Secara umum ya kan jodoh. Tetapi apakah ada syarat untuk mengatakan bahwasanya jodoh itu harus benar-benar bertahan sampai akhir? Ya jodohnya sampai itu aja. Orang ngawur. Apabila yang kamu maksud hanyalah sebagai alat baca, ya pahalanya sama aja. Tapi kalau yang kamu maksud adalah ketika kamu membaca Al-Quran beserta terjemahannya, percayalah, pahalanya bisa lebih. Sebab kamu tidak hanya berusaha membacanya, tetapi berusaha tahu maknanya. Barakallah. Bisa-bisanya pulang, ya Allah. Man adraka, gimana itu? Man adraka ruku'a faqad adraka al-jumu'ah. Barang siapa yang telah mendapati ruku di rakaat kedua, maka dia telah mendapati Jumat. Kalau kamu ikut ruku udah sah,